Oke, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Suara Tisniman Sumba Timur. Di video kali ini saya akan coba mengulas kembali PLTS yang saya pasang beberapa bulan yang lalu. Oke, kita akan melihat apakah PLTS ini bertahan normal dalam beberapa bulan atau terjadi penurunan fungsi seperti itu ya. Oke, sejauh yang saya pakai PLTS ini lumayan bagus. Untuk penurunan fungsi kita akan coba lihat. Oke, let's go. Oke teman-teman, untuk sebagai gambaran ini bagan pemasangan PLTS di rumah saya. Jadi di sini saya menyediakan, maksud saya memasang solar panelnya di atap rumah. Kemudian tentunya di tempat yang bisa disinari matahari. Kemudian arus dari panel surya itu turun ke MPPT, atau sebagai penggantinya saya menggunakan SCC atau Solar Charger Controller sebagai pengontrol arus pengecasan ke baterai. Baterai yang dimaksud di sini adalah aki, teman-teman. Adapun fungsi dari SCC itu sendiri, selain sebagai pengontrol, SCC ini membuat baterai awet, teman-teman. Jadi kalau pemakaian itu biasanya aki cuma 1 tahun, biasanya kalau menggunakan SCC itu lebih dari 1 tahun. Berdasarkan pengalaman teman-teman yang sudah menggunakan PLTS itu, menggunakan MPPT atau SCC, itu 4 tahun baru, maksudnya 4 tahun itu belum drop, teman-teman. Kenapa demikian? Karena SCC ini mengontrol arus yang masuk ke baterai tidak berlebihan sehingga baterai awet ya. Kemudian kalau baterainya sudah full, SCC ini atau MPPT mengontrol arus agar tidak masuk ke baterai sehingga tidak terjadi yang namanya overcharging, teman-teman. Setelah baterai penuh, kita akan menyalurkan ke beban seperti lampu dan lain-lain. Di sini ada beban yang menggunakan arus listrik PLN, ada juga yang menggunakan arus listrik dari PLTS, dalam hal ini arus DC. Nah, jika kita ingin menggunakan arus listrik yang sama dengan arus PLN, maka kita menggunakan atau membutuhkan satu alat yang namanya inverter, sehingga merubah arus aki atau baterai ke arus listrik. Dan alat ini bervariasi, teman-teman. Ada inverter yang biasa, ada juga inverter yang pulse and wave. Jadi kedua inverter ini berbeda tapi memiliki fungsi yang sama, mengubah arus DC ke listrik, teman-teman. Setelah dirubah, kita bisa menggunakan arus tersebut. Jadi semakin besar penampung arusnya, maka semakin bagus, semakin lama pemakaian arus itu sendiri. Untuk saya sendiri belum menggunakan inverter karena penampung arus baterainya masih menggunakan aki yang kapasitasnya kecil. Jadi saya belum bisa menggunakan inverter, teman-teman. Ya, jadi saya sudah menyiapkan inverternya, sudah membeli alatnya, namun belum bisa digunakan karena kapasitas aki yang masih kecil, teman-teman. Kemudian banyak yang bertanya, kenapa kamu kok pasang PLTS padahal sudah punya meteran listrik di rumah? Iya, jadi teman-teman semua, penghematan itu perlu menurut saya. Jadi selama beberapa bulan ini, selama saya menggunakan PLTS, untuk khusus kamar saya sudah tidak menggunakan lampu listrik PLN gitu.
Kecuali saat mengambil video YouTube, saya menggunakan banyak lighting yang menggunakan arus listrik PLN. Oke, mari kita lihat penampakan dari pemasangan PLTS di kamar saya. Oke, let's go. Kita cek. Oke, teman-teman, ini dia penampakan PLTS-nya. Yang warna biru itu merupakan solar charger controller. Iya. Kemudian itu baterainya atau aki. Itu teman-teman. Itu aki 10 ampere, aki basah. Kemudian saya punya 2 SCC. Yang sebelahnya itu yang itu ya. Itu menggunakan baterai kecil 12 volt. Aki kering, teman-teman. Kalau ini menggunakan aki basah. Jadi saya punya 2 BLTS, teman-teman. Kemudian kabel yang ini ya, ini kabel dari tenaga surya, teman-teman. Ya, panel suryanya ada di atas atap rumah. Kemudian harus masuk ke SCC lalu turun ke baterai, teman-teman. Oke. Nah, bebannya lampu seperti itu. Ya, itu bebannya. Cuman 1 lampu. Ya, lampunya sangat terang. Kita coba menghidupkan. Oke. Ya, terang sekali, teman-teman. Baik. Oke, itu dia untuk mengenai penurunan fungsi. Belum terlalu kelihatan. Ya, apalagi saya menggunakan baterai atau aki bekas, teman-teman, 10 ampere. Untuk SCC-nya itu bisa menghandle 100 ampere arus. Jadi masih bisa menambah baterai atau kapasitas baterai nantinya. Oke, itu aja teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, beri kami dukungan dengan cara subscribe. Ya, like, comment, dan share. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.